Film dibuka memperlihatkan seorang cewek SMA yang sedang berlari di lorong sekolah. Dia bernama Nino Okamura, diketahui sifat Nino seorang pemalu. Dia lebih suka menyendiri, karena itu dia tak memiliki teman di sekolahnya. Dan Nino diberi julukan oleh teman-temannya si manusia burung. Di saat berada di dalam kelas, Nino disenggol oleh teman sekelasnya hingga dia terjatuh. Akan tetapi Nino malah disuruh meminta maaf. Namun setelah itu temannya malah menghinanya. Dan Nino hanya terdiam dan menunduk. Di sisi lain salah satu siswa berdiri dan menghampiri temannya yang menghina Nino. Dia bernama Yuichi Kira, diketahui Yuichi seorang cowok populer dan punya banyak teman. Kemudian Yuichi yang kesal dengan perkataan temannya, dia pun menghajarnya dan hal itu membuat heboh satu kelas. Yuichi yang masih marah dia pergi ke atap sekolah, dan Rino pun mengejarnya. Akan tetapi Nino tak berbicara di saat berhadapan dengan Yuichi. Ketika Nino berkata suara Nino terdengar pelan. Namun Yuichi tak menghiraukan dan malah meninggalkannya. Selang beberapa waktu Yuichi melepaskan rasa kesalnya dengan bermain bersama temannya. Kemudian Yuichi melihat Nino yang pulang dari sekolah. Seperti biasa aura Nino terlihat gelap. Namun entah kenapa Yuichi malah terus memperhatikan Nino. Kemudian Nino menghabiskan waktunya untuk merajut boneka di tempat favoritnya. Lalu terlihat Yuichi yang juga berada di tempat itu, di mana Yuichi menolong burung yang terluka, hingga burung itu bisa terbang kembali. Namun tiba-tiba Yuichi menangis. Karena sebenarnya hati Yuichi terasa kesepian meskipun mempunyai banyak teman, dan hal itu terlihat oleh Nino. Di sini Nino sedikit bersimpati melihat sisi lain dari Yuichi. Kemudian Nino memberanikan diri untuk menghampiri Yuichi. Di saat bertemu Nino dengan gugup, dan ia mengutarakan perasaannya, dan untuk membuktikannya Nino memotong poninya, di mana Nino ingin menemaninya selama 365 hari atau 1 tahun mulai dari sekarang. Mendengar itu membuat Yuichi bingung. Kemudian dia sadar jika Nino seperti memahami perasaan yang dialaminya. Setelah mengatakan itu Rino pun langsung pergi. Di saat kembali ke rumah Nino berbicara dengan seekor burung peliharaannya tentang kejadian tadi. Kemudian di saat merajut Nino mengingat kejadian di masa lalu, di mana dia sering dibully oleh teman-temannya di sekolah karena poninya yang panjang. Dia juga mengingat di saat berpapasan dengan Yuichi memanggilnya, dan langsung melihat mata Nino yang ternyata masih baik-baik saja. Kemudian dia menempelkan sesuatu yang berbentuk love. Melihat perilaku Yuichi, Nino merasa gugup, karena berhadapan dengan cowok populer, dan saat itu juga dia mulai menyukai Yuichi. Terlebih di saat Nino mengetahui Yuichi menangis. Di keesokan harinya Nino sudah merapikan poninya. Dia siap untuk berangkat ke sekolah, namun dia dikagetkan di saat melihat Yuichi sudah menunggunya. Di sini Yuichi berkata jika kemarin Nino sudah berjanji akan menemaninya selama 1 tahun, kemudian mereka berangkat ke sekolah bersama. Nino tak berani berjalan di samping Yuichi karena merasa tak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Di satu sisi Nino merasa senang karena berada di jarak yang dekat dengan Yuichi, yang sangat dia kagumi. Di saat di sekolah semua murid terlihat tak percaya. Bahkan teman Yuichi sedikit terkejut karena melihat Yuichi berangkat bersama Nino. Ditambah lagi Nino terlihat cantik setelah memotong poninya. Saat di dalam kelas Yuichi mulai mengobrol dengan Nino. Di sini Nino yang suka merajut ia memperkenalkan burung peliharaan kepada Yuichi. Mengetahui Nino menyukai binatang, dia mengajak Nino untuk pergi ke kebun binatang. Hingga akhirnya terjadilah kencan sehari. Dengan perasaan yang sangat bahagia, mereka mengambil foto bersama. Lanjut cerita malam saat di rumah Nino masih terlihat bahagia. Akan tetapi Nino tiba-tiba murung karena Nino telah mengetahui sebuah fakta, di mana orang tuanya pernah berkata jika tetangga yang bernama Yuichi, di mana umur Yuichi tinggal 1 tahun lagi karena penyakit jantung yang dideritanya. Dan hal itulah kenapa Nino berjanji akan menemani Yuichi selama 1 tahun. Karena ternyata Nino dan Yuichi tinggal di lingkungan yang sama, namun mereka tak pernah berbicara satu sama lain. Di keesokan harinya terlihat mereka berangkat ke sekolah. Kemudian mereka bertemu dengan seorang cewek yang mengaku teman sekamar Yuichi saat SMP, dan cewek itu bernama Mio Yahagi, di mana Mio adalah teman sekamar Yuichi di saat di rumah sakit dulu. Nino yang mendengar obrolan mereka dirinya tahu jika sebentar lagi Yuichi akan berulang tahun. Kemudian Nino memiliki ide untuk merayakannya. Saat di dalam kelas Nino bertanya kepada teman Yuichi yang bernama Yabe, tentang kapan Yuichi akan berulang tahun. Saat di rumah Nino sudah tahu tanggal ulang tahun Yuichi. Setelah itu dia mulai menyiapkan segalanya. Nino juga membuatkan undangan dan menyebarkan kepada teman sekelas. Kemudian Nino juga meminta mereka untuk merahasiakannya dari Yuichi. Saat di rumah Nino tak lupa untuk membuat kue ulang tahun. Orang tua Nino terlihat begitu senang dengan perubahan Nino. Hari ulang tahun telah tiba.
terlihat kafe yang sudah dihiasi oleh Nino dengan begitu indah. Teman-temannya memuji Nino karena mempersiapkan semuanya sendiri. Kemudian Mio yang berada di sana mengingatkan Nino untuk lebih memperhatikan makanan, karena Yuiji tak boleh makan yang manis-manis. Tak lama kemudian Yuiji datang, mereka semua memberikan kejutan untuk Yuiji. Setelah acara selesai Yuiji baru mengetahui, jika acara ulang tahunnya dipersiapkan oleh Nino sendirian. Kemudian Yuiji bertemu dengan ibu Nino. Di sini ibu Nino memberi bunga untuk berterima kasih kepada Yuiji, karena berkat dirinya Nino memiliki teman, dan bahkan Nino merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya. Mendengar hal itu Yuiji terkejut, karena dirinya tak mengetahui jika Nino berulang tahun di hari yang sama dengannya. Kemudian Yuiji memutuskan untuk mencari Nino. Kemudian Yuiji berhasil menemukan Nino. Terlihat Nino akan membuang kue ulang tahunnya, namun Yuiji berhasil menghentikan Nino. Setelahnya Yuiji membuka baju dan menunjukkan sebuah tato yang dia buat saat SMP. Kemudian Yuiji menjelaskan arti dari tato tersebut, di mana setelah Yuiji mengetahui penyakitnya, dia tak bersemangat untuk kesembuhannya, akan tetapi dia berjalan ke arah yang salah. Dirinya semakin kacau dan melukai orang-orang di sekitarnya. Namun setelah dirinya mengetahui jika waktunya hanya 1 tahun, Yuiji hanya bisa pasrah. Akan tetapi semenjak bertemu dengan Nino, dia mulai mengerti alasan untuk tetap bersemangat dan tak merasa kesepian lagi. Yuiji mengatakan perasaannya kepada Nino, di mana dirinya ingin menghabiskan waktu yang singkat bersama Nino. Mendengar hal itu Nino berjanji, dirinya akan selalu bersama Yuiji. Lanjut cerita saat di sekolah Yuiji mengumumkan kepada teman kelasnya, jika mereka sudah resmi berpacaran, dan itu membuat teman sekelasnya terkejut. Suatu ketika mengangkat buku bersama seorang cowok, Yuiji yang melihat itu membuatnya cemburu. Tak berlangsung lama Yuiji mengajak Nino ke dalam kelas. Di saat jam istirahat, terlihat Yuiji yang memberikan sentuhan manis di balik gorden. Lanjut cerita mereka merayakan malam Natal bersama, dan saling bertukar hadiah. Nino mendapatkan sarung tangan, dan Yuiji mendapatkan shawl. Di suatu hari saat mereka berkencan Yuiji mengundang Mio bersama mereka, di mana Mio datang bersama Yabe. Di saat Yuiji ke toilet, Mio sengaja mengatakan kepada Nino, jika ia pernah tidur dengannya, bahkan dia menunjukkan foto-foto mereka. Setelah mengetahui hal itu Nino langsung pergi dari sana. Yuiji yang tahu apa yang terjadi langsung mengejar Nino. Beberapa waktu kemudian Yuiji pun berhasil menemukan Nino. Di sini dia menjelaskan perasaannya, dia menganggap Mio spesial karena dia satu-satunya teman berbagi cerita tentang penyakitnya, namun yang ada di hatinya hanya ada Nino. Mendengar hal itu Nino merasa bahagia, dan dia juga memaafkan Yuiji dan mereka pun berpelukan. Kemudian Mio dan Yabe datang. Di sini Mio meminta maaf karena Mio bercanda, namun tiba-tiba Yuiji tumbang karena dadanya terasa sakit. Mereka lalu segera membawa Yuiji ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit Mio berkata, jika Nino tak sanggup berada di sisi Yuiji mending dirinya meninggalkan Yuiji, karena hal seperti ini akan sering terjadi. Mendengar hal itu dia pun merasa terpukul, karena Yuiji teman masa SMP dan Yabe tak mengetahui tentang penyakit Yuiji. Di satu sisi Nino berkata jika dirinya sangat menyukai Yuiji, dan dia tak akan meninggalkan Yuiji. Tak lama kemudian ayah Yuiji datang, dan sempat melihat Nino. Di saat berada di rumah Nino masih cemas dengan keadaan Yuiji, namun tiba-tiba dirinya mendapat pesan dari Yuiji. Hal itu membuat Nino sedikit bahagia. Yuiji juga sempat bertanya hadiah apa yang diinginkan oleh Nino di hari Valentine. Singkat cerita hari Valentine pun tiba. Terlihat Nino mengajak Yuiji untuk ke rumahnya, karena orang tuanya sedang pergi. Di saat mereka sudah ada di kamar, tiba-tiba ayah Nino membuka pintu dan melihat mereka berdua. Hingga akhirnya ayah Nino pun mengajak Yuiji untuk mengobrol. Di sini ayah Nino ingin Yuiji untuk memikirkan perasaan putrinya. Bagaimana jika Yuiji akan menghilang dari kehidupan putrinya, dan hal itu Nino pasti akan menderita. Dia juga berterima kasih karena berkat Yuiji Nino memiliki teman. Namun sebagai seorang ayah dia tak bisa membiarkan putrinya bersama laki-laki yang akan meninggalkannya. Mengerti akan hal tersebut kemudian dia meninggalkan rumah Nino. Mengetahui itu Nino pun marah dan dia tak akan memaafkan ayahnya sendiri. Sontak hal itu membuat marah sang ayah dan menamparkan Nino. Kemudian Nino pun keluar untuk mencari Yuiji. Setelah pencarian yang panjang Nino pun tak dapat menemukan Yuiji. Pada esok hari saat di sekolah, Nino melapor kepada Yabe. Di sini Yabe juga merasa khawatir. Mereka berusaha untuk menghubungi Yuiji namun tak ada hasilnya. Nino sudah mencari di rumah dan kebun binatang, namun Yuiji tetap tidak ada. Kemudian mereka menghubungi Mio. Di sini Mio berpikir jika dirinya tahu keberadaan Yuiji. Mendengar hal itu Nino dan Yabe pun bergegas pergi.
Namun Yabe memohon kepada Nino agar ia bisa pergi sendirian. Yabe yang bergegas menyusul Yuiji. Di tengah jalan dia teringat masa lalunya tentang pertemuannya dengan Yuiji, di mana Yabe yang dulu sangat pemalu. Namun dia suka menggambar manga, dan Yuiji adalah orang pertama yang memujinya. Di saat itu Yabe takut pada Yuiji, karena Yuiji adalah seorang preman di sekolahnya, hingga akhirnya Yabe memberanikan diri untuk berteman dengan Yuiji, dan begitulah awal kedekatan mereka. Yabe teringat perkataan Yuiji, jika Nino sudah banyak merubahnya, dan dia ingin memberikan sesuatu kepada Nino. Mengingat hal itu Yabe langsung menelepon Mio untuk meminta bantuan. Beberapa waktu kemudian Yabe berhasil menemukan Yuiji. Di sini Yabe berkata jika Nino sangat mengkhawatirkan dirinya, namun Yuiji menjawab jika ayah Nino benar. Yabe yang mendengar hal itu dirinya pun tak suka, karena semua manusia sama. Di keesokan hari Yabe mengajak Yuiji untuk ikut dengannya. Di sisi lain Mio mendatangi sekolah Nino, kemudian dia mengajak Nino pergi ke suatu tempat. Kemudian Yabe dan Mio berhasil membuat acara pernikahan Yuiji dan Nino, di mana keduanya saling mengucap rasa cinta mereka, dan tak lama kemudian orang tua mereka juga datang, dan akhirnya memberi restu kepada mereka berdua. Setelah mengalami banyak hal, Yuiji pergi ke luar negeri untuk menjalani operasi. Singkat cerita saat di sekolah Nino sangat senang karena mendapatkan surat dari Yuiji. Mereka berdua sering memberi kabar melalui surat. Setahun kemudian terlihat Nino semangat berangkat ke sekolah. Dia berharap Yuiji sudah menunggunya, namun Nino tak kunjung melihat kehadiran Yuiji. Beberapa waktu kemudian terlihat di Yuiji yang memanggil Nino, dan akhirnya mereka bertemu kembali, yang menandakan Yuiji bisa sehat kembali, dan film pun selesai.